Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delviani Sezian dengan NIM 123210062 dari program studi Teknik Sipil angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang menjawab soal-soal Python demi memenuhi nilai tugas akhir saya di mata kuliah Matematika, Rekayasa, dan Metode Numerik. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk nomor 1 kita itu disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah di nomor 1 ini kita itu dikasih data Excel yang isinya itu ada data hasil uji tekan dan kekuatan tarik belah dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita itu akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran superplastizer dan flash. Oke, jadi untuk tugas pertama ini kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas itu gunanya buat apa sih? Jadi, pustaka Pandas itu gunanya untuk membuat file. Nah, di sini pustakanya itu sudah saya import. Jadi, saya taruh sini tapi saya aliaskan menjadi PD biar agak ribet manggilnya. Nah, di sini saya mau memanggil filenya menggunakan upload files. Jadi kita bisa memuat datanya menggunakan Google Drive. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Google Drive, kita itu harus connect dulu ke Google Drive juga, dan nama file path-nya itu harus benar-benar sama. Kalau nggak sama, dia itu nanti jadinya error, dan jadinya saya menggunakan files upload aja biar enak dan gampang. Nah, jadi pada tugas pertama kita menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, files upload digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita untuk mengunggah file dari komputer lokal. Lalu, setelah file diunggah, kita bisa mengambil nama file tersebut menggunakan list upload keys untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian, file Excel dimuat ke dalam data frame df menggunakan pdread Excel. Setelah data dimuat, print digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Nah, pada tugas kedua ini kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk membuat grafik, kita menggunakan Matplotlib Pilot dan diimpor sebagai PLT. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru. Sedangkan pada grafik kedua kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Jadi kedua grafik ini itu membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan compressive strength split tensile. Dan korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Lalu lanjut ke tugas ketiga. Di tugas ketiga ini kita menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Nah, model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari modul sklearn. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength, sementara variabel targetnya diambil dari kolom split tensile. Lalu setelah model dilatih menggunakan model FitX Y, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predict X. Lalu hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Jadi pada soal ini kita itu memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual ataupun melalui file Excel. Nah, soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan.
Jadi, pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, dan Matplot, libpyplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Jadi fungsi yang utama itu dimulai dulu dari main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Nah, apa yang terjadi jika pengguna memilih opsi yang pertama? Jadi, kalau pengguna memilih opsi yang pertama, fungsi input manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar untuk memastikan input valid. Kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, baru data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Sebaliknya, jika pengguna memilih opsi yang kedua, yaitu fungsi input Excel dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Lalu setelah file diunggah, untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna lalu digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Lalu, jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Lalu, selanjutnya program menghitung IMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa sih IMP itu? Jadi, IMP itu Equivalency Motorcycle Passenger. Jadi, itu adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Jadi dalam konteks ini, IMP itu memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk itu, digunakan koefisien IMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Sepeda motor 0,5, mobil 1,0, dan kendaraan besar 1,3. Fungsi calculate IMP menghitung IMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. IMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan IMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna termasuk jumlah total IMP untuk setiap jenis kendaraan serta total IMP keseluruhan. Setelah itu, fungsi plot IMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan IMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dan dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Lalu grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total IMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva IMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antara jenis kendaraan. Selanjutnya, fungsi Analyze Traffic kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Lalu, jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu
Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk mengenangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, dan Matplotlib untuk membuat grafik. Dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Nah, fungsi ini tuh tujuannya untuk memuat file Excel yang diunggah setelah data dimuat menggunakan pdread Excel. Lalu dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan strstrip. Lalu kolom yang tidak bernama akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Selanjutnya, fungsi calculate velocity sendiri itu untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan, NP-CumSum digunakan untuk melakukan integrasi numerik. NP-gradient memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Selanjutnya, fungsi calculate displacement itu untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Selanjutnya, fungsi ini untuk menghitung intensitas Arias yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu faktor NPPI digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar atau meter per second kuadrat. Selanjutnya ada calculate Excel squared. Fungsi ini sederhana, yaitu untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai ARMS. Selanjutnya ada define exceedance. Itu tujuannya untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya exceedance pertama dan terakhir atau non jika tidak ada exceedance yang ditemukan. Selanjutnya ada def calculate arms. Nah, itu fungsinya untuk menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, nilai arms ini dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa dan mengambil akar kuadratnya. Lalu di sini ada 4 plot. Jadi fungsi dari 4 plot ini adalah untuk membuat 4 plot grafik juga. Yang pertama itu untuk percepatan versus waktu, yang kedua kecepatan versus waktu, dan yang ketiga untuk perpindahan versus waktu, dan yang keempat intensitas Arias versus waktu. Nah, fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu exceedance pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif. Nah, jadi plotnya juga tadi itu fungsi utamanya adalah untuk mengatur alur kerja. Nah, fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Nah, fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai exceedance, ARMS, serta menampilkan hasil dan plot. Selanjutnya, soal nomor 4 ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Dan fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan, serta tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. NP Random Seed 42 memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. PD Date Range digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Selanjutnya, NP Random Gamma menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari. Data ini kemudian disimpan ke dalam data frame data dengan 2 kolom, tanggal dan hujan. Lalu selanjutnya setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu.
Selanjutnya, data resample. Main mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Data hujan, Main menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Selanjutnya itu ada data maksimum, menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Selanjutnya ada data hujan ambang batas, ini memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Selanjutnya, plot curah hujan harian. Visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini, garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik oranye menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva hujan harian, PLT X-line menampilkan garis rata-rata tahunan, PLT scatter menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Selanjutnya, grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT bar membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan bulanan. Lalu terakhir, kesimpulan ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis. Curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi.